Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian Madrasah Orang Tua, kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu manajemen waktu dan skala prioritas, ya. Yang mudah-mudahan ya kita sharing ini, kita belajar bersama ini, ya, melalui ya para ulama yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ya, kita berupaya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ada hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim, ya, rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, ya, bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minu al-qawi, mukmin yang kuat itu khairu wa ahabbu ilallah, ya, minal mu'min dhaif, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketimbang ya orang mukmin yang dhaif, orang mukmin yang lemah. Maka kemudian wa fi kulli khair, ya, dari segala bidang, bukan hanya agama saja, ya, kan, tapi juga mungkin kedokteran, ya, pengusaha, ya, pokoknya segala ya aspek ya kehidupan kita ini kita butuh ya orang-orang kuat. Ini orang-orang kuat, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba yang lemah. Maka kata Allah, ya, apa kata Rasulullah SAW, ikhris ala ma yanfa'u. Oleh sebab itu apa? Jaga ya waktu kalian semuanya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Ya, misal ini kita punya pekerjaan, ya, atau profesi kita ini, ya, pengusaha. Ya, maka kita harus menekuni bidang yang kita ya jadikan pekerjaan utama. Harus itu. Kalau kita kuliner, maka kita belajar tentang kuliner, dari marketingnya sampai kemudian ya, persiapannya itu harus kita pelajari. Ya, jangan hanya ya kita ngeliat orang ya ikut-ikutan, ya, kemudian tidak belajar bagaimana orang tersebut melakukan prosesnya. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka kita harus kemudian ya fokus terhadap ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kali ialah tentu apa? Memanage waktu kita. Kita diberikan waktu yang cukup panjang, 24 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, kemudian 8 jam lagi untuk ngapain? Ibadah kita paling itu 2 jam atau 3 jam. Dari sholat wajib ya, sampai kemudian sholat sunnah seluruhnya itu yang 40 rakaat atau lebih misalnya, itu paling lama itu adalah 2 jam. Lalu sisanya 6 jam untuk apa ini? Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri misalnya, perhatikan waktu kalian di waktu asar, wadduha,
perhatikan ya waktu kalian di waktu duha, wal fajri, ya perhatikan waktu kalian di waktu fajar, wal laili, perhatikan ya waktu kalian ya di malam hari. Ini semuanya ya, kita yang memanage. Makanya di pagi hari oleh Rasulullah SAW kita diajarkan ya doa sebagai bentuk komitmen. Doa itu juga sebagai bentuk komitmen ya, agar kita kerjakan dan kita raih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya, apa ilmu yang bermanfaat? Untuk akhirat kita dan untuk dunia kita. Ya, akhirat ya kita, agar bagaimana kita ya, seluruh ibadah kita itu diterima. Ya, syaratnya harus dipenuhi, 2 syarat itu, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa ya, ketika Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah langsung mengatakan, betul ya, kalian cari ya bekal kalian untuk kalian bawa ke akhirat kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ini, jangan kalian lupa terhadap urusan dunia kalian. Ada tetap kita. Jadi ilmu ini penting kita belajar, entah itu dengan cara membaca, ya, cara kemudian melihat di hal-hal yang bermanfaat di sekarang di dunia medsos kita belajar, ya, atau kemudian kita taklim datang atau silaturahim dengan orang-orang yang sudah sukses, kita belajar seperti dia. Apa yang dia kerja itu, nah ada salahnya, ya, ada salahnya kita belajar sama mereka. Dan ini yang paling ya, mudah ya, untuk kita lakukan. Tergantung kitanya sekarang. Apakah kita punya waktu untuk itu, ya, untuk silaturahim, bertemu dengan orang, di manage waktu kita. Itu kita dari pagi sudah diajarkan. Makanya apa? Kalau kita bangun lebih pagi lagi, ya sebelum subuh, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dari bangun tidur kita ada berdoa. Itu biasanya ya mas kalian, semua ide itu akan masuk. Ya, apalagi kalau kita baca 10 ayat terakhir itu surah Ali Imran tuh. Ya. Itu ada untuk akhirat kita dan untuk dunia kita. Ya. Di ujung ayat itu, di ayat 200, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, itu bagaimana membangun kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Makanya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada dirinya, ya. Kemudian bersabar dan bersabar, ya, sabar. Semua ya, ayat Al-Quran itu bukan sifatnya statis, ya, hanya menunggu nasib, enggak. Sabar, semua ayat dalam Al-Quran itu disuruh dinamis, ya, harus bergerak. Karena kata ulama, al-harakah barokah. Yang namanya bergerak itu pasti ada, karena ada keberkahan. Yang kita saya bersabar, ada ini ya, ada bergeraknya. Gimana caranya? Ya bergerak. Jangan lupa juga warabitu, ya ribat. Ribat maknanya sebenarnya adalah menjaga wilayah negeri. Tapi lingkup yang kecil adalah keluarga. Kemudian lingkungan kerja. Nah kita ya jangan sampai kemudian keluarga kita ini retak, bercerai-berai,
Ya begitu juga apa lingkup kerjanya gitu. Jangan boleh kita kemudian ya hancur ini. Ini kita akan mengulang terus, harus jaga tuh ribat. Wattaqullah. Nah, yang kelima apa? Di situ wattaqullah. Dalam menjalankan semua ya usaha kita ini harus ya hati-hati, karena mana takwa itu diantaranya adalah hati-hati. Ya, jangan mudah ketipu, terpancing. Ya, jangan gegabah, ya, jangan ceroboh. Nah itu. Wah sekalian ini ya kita kemudian ya, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah. Tapi kita melakukan perbuatan usaha tersebut itu rezeki yang baik. Ya kita seperti itu dan syukuri. Berapapun yang diberikan oleh Allah itu pasti takdir yang baik untuk kita. Ya, yakin itu semua. Kemudian apa? Wa amalan mutaqabbala. Amalan-amalan yang diterima. Ya, dari amal ibadah mahdhah kita dan ghairu mahdhah kita. Ya. Amalan mahdhah kita yang rukun Islam yang 5 itu. Ghairu mahdhah itu misalnya apa? Kita membantu saudara-saudara kita. Ya. Insya Allah Allah akan ya membantu kita. Ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya. Allah akan membantu seorang ya, hamba bila mana hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi ini 3 yang kita minta setiap hari. Maka apa? Bagaimana kita ya memanage waktu kita ini? Jangan kemudian kita ini ya mohon maaf ini kadang-kadang mengikuti ya apa yang apa namanya ya pada diri kita ini hati-hati ini ya hati-hati benar ya mengikuti hawa nafsu ini terutama mencari teman ini ya mencari teman itu jangan temannya itu saja tidak pernah mau berteman pada yang lainnya padahal temannya ini ya yaitu dia ya sering kali nganggur ya banyak ya menyanyiakan waktunya ya hanya main saja kumpul gitu aja nanti ribut nanti kemudian berbaikan lagi ini harus di apa namanya ya di manage itu ya berteman sama orang kayak gini ini berapa lama jangan lama-lama ya paling kita ketemu sebentar 10 menit, 20 menit itu sudah paling lama, setengah jam itu sudah paling lama. Nah, afwan ya, ya ada kerjaan, ada urusan. Nah, kita berusaha walaupun kita belum ada ini. Ya urusan kita harus tinggalkan karena kita khawatir ya ini kita akan terbawa oleh lingkungan kita. Ya. Kata pepatah as-sahib sahib. Ya. Pertemanan itu menarik ya nah itu dia kita akan dibawa sama dia ya akhirnya kita nggak ada yang kita kerjakan kecuali duduk-duduk main game main catur habis waktu kita itu. Makanya betul kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika memberikan penjelasan ya wal as ya yaitu demi masa ini sedikitnya mempunyai 3 makna ya itu waktu asar itu sendiri ya waktu itu sendiri kemudian waktu asar kemudian ya sesuatu yang diperas ya lalu beliau mengatakan ya al waktu kassaif illam taqta'u qata'aka waktu itu ibarat pedang kalau kau tidak gunakan memotongnya maka apa kau yang dipenggal ya kau kan dipenggal ya maka peras waktu kita tuh sempit sekali ibarat seperti waktu asar yang sebentar lagi istirahat ibarat kita ini di penghujung
ya ajal kita, ya sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa banyak kita melakukan. Ya bagaimana memanage ini? Manage yang terbaik adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan waktunya kepada kita. Jadi waktu wajib kita itu ada 5 waktu. Ya, tahu harus kenapa harus laki-laki itu di masjid? Supaya dia keluar dari rumahnya. Dia keluar dari rumah, dia tidak di dalam rumah. Ada orang dia mau di rumah, nggak ngapa-ngapain. Dia pikir, dia keluar dari rumah, dia lihat lingkungannya pertama, dia baca lingkungan. Ya, lihat jalan tuh lihat. Kemudian dia masuk ke masjid, masya Allah. Ternyata ada orang tua ini yang sudah udur tapi dia tepat waktu sholatnya. Ya, tentara aku tuh masih kuat. Ya, tapi aku selalu telat. Satu di antara motivasi kita lihat anak muda, masya Allah. Ya, padahal dia ya lebih lama hidupnya, tapi dia ya aku ini sudah sebentar lagi hidup aku. Tapi dia kok kemudian dia bergantung kepada masjid dia. Jadi kita selalu ya termotivasi dengan ini ketika kita keluar dari masjid. Ya, itu 5 waktu kita. 5 waktu kita lihat. Ya, dari waktu ya subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, itu semuanya sedemikian indah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini, sehingga kita kalau mengikuti pola waktu sholat itu, insya Allah kita akan menjadi kuat. Terus kemudian apa? Waktu sepertiga malam misalnya, usahakan kita bangun. Wallahi ya, semua orang merasakan berat. Nah, paling susah itu kalau bangun. Coba apa? Harus dipaksa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya wali murid anak emas ini, kita harus dipaksa bekerja dan bekerja. Ya. Bergerak dan bergerak. Jadi bagaimana waktu kita manage itu menggunakan waktu sholat itu yang paling mudah. Nah kemudian teman-teman sekalian ini, kita setiap orang mesti mempunyai skala prioritas. Ya, skala prioritas apa yang kita punya? Ya di samping ibadah tentu keluarga. Karena prioritas kita adalah keluarga. Fokus pada keluarga kita. Ya. Karena itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Dia harus fokus nih. Ya, pada keluarga kita masing-masing. Jangan kita lebih banyak di luar. Ya. Itu namanya ya biasa di luar, bukan orang luar biasa. Lebih biasa di luar. Ya, sehingga apa? Ya, keluarga yang tidak terurus, ya, tidak diprioritaskan, malah prioritasnya hanya pekerjaan dan pekerjaan. Oh, sudah ya pekerjaan. Ya. Maka hal-hal seperti ini tidak ada yang dia dapat, kecuali apa? Lelah saja. Lelah bukan lillah ini. Dia bukan karena Allah, tapi dia akan capek. Makanya apa? Ya, ibu sekalian rahimakumullah, harus punya skala prioritas kita. Ya, tanamkan ya ke keluarga kita itu. Ada yang menarik, salah satu ya, presiden di Afrika ini, ya, ketika pertama kali diangkat ya, oleh rakyatnya menjadi pemimpin di hadapan para pejabatnya, yaitu beliau mengatakan apa? Jangan kalian pasang fotoku ya, atau wakilku, nggak perlu kalian pasang. Ngapain kalian pasang? Yang kalian pasang itu adalah foto ya, keluarga kalian. Ya, pasang supaya kalian ya, berbuat untuk negeri ini, untuk bangsa ini, tidak lain ialah memikirkan keluarga kalian di masa depan. Ya.
Ini skala prioritas kita adalah memikirkan generasi kita di masa depan. Jangan sampai ya generasi kita ini ya terjajah kembali. Sudah 4 abad, udah kenyang kita dijajah oleh bangsa asing. Ya. Kita sudah kenyang. Jangan kemudian kita kembali di ini. Makanya apa? Kata ya apa namanya, salah satu ya presiden ini pasang tuh, supaya apa, dia ingat ya, ini saya bekerja ini ya untuk Allah dan untuk keluarga saya ini. Kemudian apa, di samping itu dia ya, saya ingin menjaga nama baik saya, jangan sampai saya korupsi ya, ya berkhianat ya kepada negeri dan bangsanya. Ini kan dipasang itu foto itu. Jadi kemudian keluarga saya 7 turunan malu kalau mempunyai seorang ayah, seorang kakek, buyut misalnya. Jadi semua ya, cucunya koruptor, ya, itu malu gitu. Nah ini ya, sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita bagaimana menjadi emas yang berharga sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman kita ya, berupaya ya membuat skala prioritas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kemudian kita dibimbing untuk mengatur waktu kita dan selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba-Mu ya Allah untuk selalu mengingat Engkau ya Allah. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala hidupnya dia harus hati-hati. Dan ya Allah, tolong hambaku ini ya Allah untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dia tidak kufur nikmat, dia mensyukuri terus ya, dengan memanfaatkan waktunya ya, siang dan malamnya ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husni ibadatik, dan dia selalu berupaya untuk memperbaiki ibadahnya. Ya, dia belajar dan belajar, dan dia tahu ya bagaimana mengaturnya dan ya, apa yang dijadikan skala prioritasnya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.